Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi pada hari Minggu yang begitu indah sekali. Akan beribadah dalam talian tak lama lagi. Semuanya harusnya bersiap sedia untuk beribadah bersama-sama. Amin, ya. Nah, sekarang kita akan mulakan dengan satu lagi janjian kitab yang akan diambil dari Yeremia pasal 33 ayat 8 hingga 9. 耶利米书第33章第8到第9节。 Jeremiah chapter 33 verse 8 to verse 9. Jeremiah pasal 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kekirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang aku lakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemenda kerana segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang ku lakukan kepadanya. Ini saya percaya adalah satu harapan yang kita mau untuk melihat apa yang boleh terjadi di negara kita, ya. Sebuah bangsa yang takut kepada Allah, sebuah bangsa yang mengakui kepada ketuhanan Allah, sebuah bangsa yang sentiasa taat dan sentiasa mementingkan isu-isu keagamaan. Saya percaya ini yang akan membuat bangsa itu makmur dan juga diberkati, dan setidak-tidaknya akan membuat bangsa itu tahunya bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Hari ini memang kalau ikut di Amerika Syarikat adalah hari kebangsaan, hari kemerdekaan, Independence Day. Jadi hari ini semua bangsa Amerika akan kadang-kadang mereka akan keluar, pergi melancong dan buat apa-apa siap yang membawa keluarga bersama untuk mengingati segala apa yang telah Tuhan memberkati mereka. Tapi malang sekali di mana kami boleh lihat bahwa apa yang terjadi hari ini, banyaknya toleransi, banyaknya di mana sebab gerakan diplomatik yang membuat kadang-kadang agama Kristen tidak diteguhkan, tidak dipertahankan. Malahan kadang-kadang apa yang miliknya agama Kristen telah diturun dan diambil, kadang-kadang dibuang dan dilalang. Kita juga boleh mengingati bahwa ada satu ketiga di mana negeri Sabah yang dikatakan negeri yang mempunyai banyak ramai Kristen, ada satu ketiga dikatakan terbanyak di negara Malaysia. Jadi saya percaya waktu itu negeri Sabah diberkati. Negeri Sabah sentiasa dalam keadaan orang bilang yang paling kaya, paling makmur. Tapi manakah sekarang? Negeri Sabah dipanggil negeri yang paling miskin sudah sekarang. Jadi kita mau terus berdoakan supaya kita akan kembalikan hari-hari yang indah itu, hari-hari yang diberkati itu. Orang Israel yang di konteksnya Yeremia pasal 33 telah dijanjikan bahwa Tuhan akan menghormati, menjaga, memberkati, melindungi, terutama hormat, ya. Dia akan menghormati mereka yang menghormati dia. He will honor them, honor those who honor him. Jadi hari ini kalau kita boleh membentuk satu bangsa yang demikian, yang menghormati Tuhan, saya percaya negeri ini akan dikembalikan status, orang bilang, menjadi bangsa Kristen. Kita mau melihat itu, kita hanya bukannya untuk
merampas ataupun memberontak. Tidak. Tapi kita mau Kristen yang sedia ada akan bangkit berdiri dan menjadikan di mana seperti yang dikatakan di sini, untuk menghormati Tuhan. Bayangkan Kristen yang ada sekarang semuanya menghormati Tuhan, akan menjadikan bangsa ini pasti bangsa bukan saja dipanggil Kristen, tapi bangsa yang akan diberkati oleh Tuhan. Amin, ya. Jadi saya mendorong kita semua, waktunya kami sudah juga mulai, saya rasa hujung bulan ini akan berita-berita ataupun iklan-iklan ataupun motivasi yang menyeru bangsa untuk mengingati hari kebangsaan. Okey, memang hari Malaysia pada tanggal 16 September, itunya kita sentiasa harus ingat waktu kibarkan bendera ini. Kita harus berdoa juga bahawa bangsa ini akan menjadi di mana orang-orang Kristen di dalam sentiasa ingat, taat dan menghormati Tuhan. Amin. Ya. Jadi inilah janjinya, waktunya kita buat demikian, Tuhan akan curahkan apa yang baik dari Dia kepada bangsa ini. Amin. Jadi nanti sila siapkan diri, siapkan keluarga, kita sama-sama beribadah jam 7.45, itunya bahasa Cina, jam 9.45 bahasa Inggeris, jam 11.45 itu bahasa Melayu. Jadi kita tetap berada di rumah untuk melakukan ibadah kebaktian, tapi adanya 12 orang, tidak lebih daripada 12 orang akan berada di sini di gereja. Jadi berdoalah supaya kita sentiasa dalam keadaan di mana Tuhan tetap akan berfirman, dan juga kita dapat memuji Dia dan menikmati kebaktian itu. Waktunya kita datang di hadapan Dia dan merayakan hari yang indah ini, ya. Jadi selain itu, sila sentiasa berjaga-jaga. Kita masih melihat kes yang ada masih sangat tinggi, kes COVID-19. Kita mau berusaha lagi untuk melihat dan berdoa bahawa semuanya akan menurun, dan kita boleh kembali ke CMCO, ke RMCO, kalau di mana akhirnya kita akan dikatakan kembali kepada hidup normal yang dulu. Amin, ya. Jadi bagi anda yang belum daftar, sila daftarkan untuk vaksinasi. Jangan kita khawatir, sebab saya percaya inilah caranya sekarang untuk kita mau divaksinkan. Saya lihat ada teman-teman yang di kota-kota yang lain, mereka sudah, saya masih tunggu lagi. Tiap hari cek update bila lah sampai saya. Jadi bagi anda yang belum daftar, daftarkan diri sama-sama. Hanya lihat lebih dari 80% orang yang divaksinkan, barulah gereja ini, negara ini boleh kembali dalam pemulihan itu. Amin. Jadi Tuhan memberkati, sentiasa berjaga-jaga, dan di mana tanggungjawabnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain, ya. Jadi ingat juga doa itu, ya, berdoa untuk sendiri tentang fizikal kamu, tentang kelemahan tubuh ini, beban, doakan ini, dan doa untuk fikiran anda, supaya fokus kepada Tuhan, supaya tidak kacau bilau, sentiasa berada di sana dan berdoa untuk perasaanmu sekarang. Apakah perasaanmu, Tuhan akan gantikan dengan damai sejahteranya. Amin. Ya, kita tiap hari memulakan begini, saya percaya bolehnya kita datang kepada Tuhan dengan cara doa begitu, pastinya kita dapat diberkati oleh Tuhan. Amin.